Perselingkuhan itu seperti apapun ditutupinya pasti akan ketahuan juga. Kenapa ya bisa orang digampar senyum ya? Tapi karena ketahuan. Istrinya pas lagi baca WA-nya tuh kayak, ini kan siapa ini gitu kayak. Iya. Kadang yang kita hubungan yang sudah lama kita bina bersama ternyata juga bisa kayak parasit ya, kayak datangnya pas final semuanya diproses sudah selesai. Jadi baru nongol. Gue nggak tahu apakah teman-teman ngalamin ini juga. Tapi gokar tuh gini ya, kalau misalnya kita udah dapet nih, terus kita nggak konfirmasi, bisa nggak nih Pak gitu, itu udah mau deket atau di cancel? Bapak ini dari awal-awal hari udah siang 11:30 kita mulai, lu baru datang jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Sisi Podcastnya Sisi 40. Gua Osmon dan bapak kita satu ini Beda Jandra. Kita kembali ke podcast dengan judul lagu Pintu Neraka. Gitu. Wah, ini pas banget di bulan suci nih. Oh ya, bulan Ramadan. Mungkin Bapak mau sedikit bertausiah mungkin tentang biar agak pintu religius neraka. ya. Iya dong. Udah pakai baju putih. Oh enggak ya? Tetap fokus putih. kita di podcastnya. Betul. Kita ke podcastnya aja. Nah, cuman gini, kita gue kadang-kadang mempromosikan Sisi 40 secara langsung, misalnya nih ke teman gym atau ke orang yang bertemu gitu. Kebanyakan begitu masuk ke YouTube-nya, mereka tuh banyak yang nggak ngeh sama ternyata kita punya lagu banyak gitu. Taunya jadi gimana? Taunya hanya ini Sisi Podcast malahan. Justru podcastnya ini yang ini gimana biar lebih jelas, atau kita juga harus ada sosialisasi lagi kali ya. Iya, jadi buat teman-teman yang baru pertama melihat podcast Sisi 40, bahwa kita tuh sudah ada lagu-lagunya di Apple Music, sudah ada YouTube, di YouTube. Jadi sebenarnya kita ini musisi sebenarnya justru ya. Iya, bukan hanya podcaster. Jadi banyak yang ngeh cuman bikin podcast, terus ada akustik lagu, hanya sebatas itu. Jadi nggak ngulik kerilisan. Padahal kita lagi ngomongin lagu kita sendiri. Nah, karena kan di YouTube itu kan kalau nggak salah ada file-filenya kan. Jadi ada rilisan, terus ada playlist gitu kan. Jadi tapi begitu pertama masuk kan yang dilihat videonya gitu. Jadi banyak yang baru ngehnya tuh ya Sisi Podcastnya doang gitu. Tapi bagus juga sih, berarti podcastnya berarti kita ada awareness dari penonton gitu. Kan gue nggak tahu kita bakalan didengerin apa enggak kan omongannya. Iya, kan? cuma kan terkadang kalau orang yang nggak begitu suka dengan ocehan kan boring juga tuh. Benar. Iya, dengerin lagu lah itu. Iya, kalau gue berharapnya sih lagunya sih. Iya gitu. sih. Itu inti produk kita lah ibaratnya sebenarnya. Jadi kulik langsung aja di Spotify kali ya. Atau di channel ini cek aja. Nah di Spotify juga banyak yang minta itu loh, lirik Pak. Itu gimana ngakalinnya ya? Jadi mereka pengennya nyanyi terus tahu liriknya gitu. Bisa sih sebenarnya. Bisa ya bikin lirik ya. Iya. Tapi ada paketnya lagi kata distributornya gitu. Oh ya udahlah. Jadi yang ada sementara di YouTube Music sama di Apple Music sementara yang disediain YouTube dari. YouTube Music emang ada liriknya? Ada. Bisa di YouTube Music? Iya, di aplikasi itunya ada. Jadi pada paket yang waktu itu kita pilih itu adanya di situ, YouTube Music salah satunya, terus Apple Music itu ada. Nah kebetulan Spotify di paketnya dia itu nggak ada. Jadi kalau kita mau apply itu ya mungkin ada tambahan kena charge semacam itu. Iya gitu. Oh buat ke kitanya supaya lirik itu keluar. Iya di situs yang lain. Coba di YouTube Musik ada liriknya di mana? Begitu gua play cuman gambar cover doang kok. Oh biasanya ada di bawahnya. Ada kayak pencetan untuk ngeluarin liriknya gitu kan? Kalau jadi diatur itunya supaya teks itu keluar. Iya, kalau di Apple Music itu kan ada bawah tuh. Oh, berarti kita atur manual sendiri ya. Cuma dipencet doang, keluar itunya. Jadi cover album art itu jadi kecil atau menghilang lah itu kalau misalnya. Nanti gue coba. Kalau di Apple Music sih gitu ya. Iya, nanti gue coba gitu. Oke, sekarang kita masuk ke lagunya Pintu Neraka. Sebelum datangnya hujan, sebelum datangnya malam, sebelum datangnya dendam, sebelum datang cobaan, sebelum ada dia, sebelum ada. Dan ini lagu ya buat kita pribadi cukup unik
tentang pintu neraka Sangat ini karena berkesan. iya, karena lagu pertama yang gua sodorkan ke Bapak Beda Genre ini untuk disimak ya lagu Pintu Neraka ini. Pertama gua memperkenalkan syair gua gitu. Luar biasa sih, dia Ini, punya Pak, nyali gua punya untuk syair, tolong untuk dilihat presentasikan. syairnya seperti ini. Ya ini Pintu Neraka. Iya. Dan lagu pertama juga yang gua ngulik dengan pengamen, Pak. Oh iya, Pengamen jadi untuk- dia sempat ngasih, nih gue udah bikin nih diiringin sama salah seorang itulah gitu pakai voice note itu ya. Iya, iya. Pakai Jadi recorder gitu. syair bisa jadi lagu nggak sih? Coba Iya. minta tolong gue sama orang pengamen ya ini lagu Pintu Neraka juga. Sebenarnya langkah lo udah tepat juga sih dan itu nunjukin bahwa lo niat. Jadi gue begitu ngeliat, oh berarti emang sampai dibela-belain datang ke pemain musik beneran nih untuk Iya. dicoba nih gitu. Itu Jadi sih yang bikin supaya gue gua bisa oke deh nih gitu. Iya, menyodorkan lirik bahwa ini juga pernah dimainkan. Betul, gitu, betul, ya, seperti betul. itu. Gitu juga lagu yang pertama di take vokal di album Dayanti ya lagu Pintu Neraka Yes. juga. Dan di sini gue juga proses pertama belajar vokal mencoba dengan baik ya di lagu Pintu Neraka ini juga. Iya. Terus juga lagu pertama yang kita bikinkan video klip Video ya di klipnya. album Dayanti ini juga. Luar biasa itu Iya. pengalaman gimana Dan- pengalaman bikin video klip. Kan kita sutradarai sendiri kan Iya, iya. konsepnya kan. Nanti kita ceritakan di ini ya Waduh. Oh, iya, iya, mengenai iya, video siap, klipnya. siap. Ntar ada bagiannya Iya. sendiri, Terus juga iya, lagu iya. yang pertama yang direspon di YouTube Iya, kita di yang YouTube paling kita. diterima lah ya. Di YouTube kita yang direspon ya ini Pintu Neraka Wih, yang paling banyak komentarnya keren, gitu. keren. Iya, iya. Jadi seru nih lagu Pintu Neraka nih. Relate Terus, sih ya sama iya. banyak orang ternyata kisah di Dan pertama gue pengen bisa main gitar dan gue belajar gitar. Dan bisa, yang pertama- lagu yang pertama ya ini yang lagu bisa, Pintu iya. Neraka juga gitu. Jadi gue kan belum pernah punya pengalaman bermain gitar Iya. dan nggak pernah ngelirik gitar lah. Gue belum pernah tertarik dengan gitar ya. Akhirnya punya gitar, gue belajar ya di lagu ini gitu. Jadi luar biasa nih lagu Jadi Pintu waktu Neraka nih. gue contohin ke lo kan. Iya iya. Gue iya, iya. biasanya tuh kalau orang baru belajar tuh ada tahapannya lah gitu kayak ada kesulitan-kesulitan itu. Tapi kayaknya lu bakat nih gitu begitu Masa ngeliat. sih? Begitu ngeliat kok luwes ya gerakan Karena pergelangan gampang tangan kali, lu. Pak. Enggak juga. Enggak Itu juga kan ya? ada ghost note ya. Ceng ceng cek ceng ada ghost note-nya kan. iya, 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 Tapi iya. lu kayak enteng gitu. Masa Orang ya? biasanya nggak kontrol, biasanya keras gitu. Mencetnya keras, mencet apa ngejrengnya keras, Iya, mencet chordnya keras. chordnya, iya, Tapi lu kayak halus gitu kayak ngalir. Masa Kayaknya ya? lu bakat deh gitu. Jadi dan tinggal lo terusin aja Di sih. gitar lu kan waktu gue pinjem kan. Iya. Sebulan sempat gue pinjem sebulan. nginep. Iya 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 iya. Ya luar biasa nih lagu Pintu seru. Neraka. Iya. Gitu. Nah, terus kita masuk ke syairnya dulu atau ke video klipnya dulu enaknya? Syairnya dulu kali Syairnya ya. Jadi dulu nanti ya. digabungin ini lo video klipnya karena syairnya Iya tadi iya oke begini oke oke. gitu. Jadi oke kita langsung masuk ke syairnya. Jadi ini lagu ya tentang kemurkaan ya sebenarnya ya. Iya, gue Lagunya- begitu nih. Kok judulnya Pintu Neraka sih serem Iya. banget sih gitu Nggak, kan. itu juga banyak yang ganti aja judulnya jangan Pintu Oh, iya? Neraka. Iya, maksudnya Waduh. ada beberapa orang Intervensi. menyarankan jangan Iya. judulnya jangan Pintu Neraka karena lagunya kan flat ya. Iya. Termasuk nih lagu kan flat gitu. Jadi kayaknya enteng gitu ya. iya kurang cocok dengan Pintu Neraka. Tapi Kayaknya berat banget. gua gitu. untuk menggantinya kelihatannya kayak ya ini paling pas Pintu Neraka. Karena lo punya argumentasinya sendiri. iya benang merahnya di situ masalahnya. Karena kan ini kan syairnya kan tentang kemurkaan, Betul. ya dan tentang percintaan cuman yang menjadi murka seperti itu. Jadi untuk diganti judul menurut gua agak berat karena ya walaupun kesannya kayak Pintu Neraka kan kayak lagunya mungkin kayak lagu metal gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga syairnya ironis sih murka juga Betul. Jadi gitu. sebenarnya kayak antara syair dengan musik itu kan kontradiktif ya. Jadi slow ya musiknya ya. slow, Iya, nyantai. Tapi itu liriknya kan sebenarnya marah-marah sebenarnya Marah, isinya. iya. Itu dia sih sebenarnya sih. Iya, di Kenapa situ. judulnya Jadi- itu? Iya, jadi akhirnya gue menepis lah, jangan diganti judulnya, udah tetap Pintu Neraka seperti itu. Wes, Jadi ada gini, argumennya sendiri gitu ya. jadi kan syairnya kan angin datang, awan hitam terbawa, rintik air membasahi ruang kaca, terus kan masuk yang sebelum datang hujan, sebelum datangnya malam itu menceritakan tentang suasana hatinya dia gitu. Terus Sorry, kayaknya oke, lu tuh. munduran dikit deh. Oh, munduran Mentok dikit. atas kepala lu. Oke, nah, nah. gitu. Terus. Ya, terus kan sebelum ada dia, sebelum ada cinta, sebelum ada luka, sebelum ada neraka gitu. Karena ini tentang kesendirian dia berharap
ada orang yang memperhatikan gitu. Cuman setelah orang itu datang tapi bertepuk sebelah tangan gitu. Karena kan engkau datang awal membawa cinta, cinta datang awalnya memberikan rasa bahagia nih. Ternyata dia berdusta, akhirnya kecewa gitu. Ku terluka namun engkau tertawa. Nah, jahat banget dong ceweknya. Dalam arti itu bahwa kita nggak dianggap gitu. Jadi kita yang mencintai dia dengan tulus tapi nggak dianggap gitu. Nah dia seperti bertepuk sebelah tangan, dia berpaling gitu, tidak seperti yang diharapkan. Kayaknya banyak yang ngalamin deh kayak gitu deh. Iya. Jadi ya menurut dan ini sih, pengalaman pribadi apa? Ada pengalaman pribadi ya pasti kan ya. Jadi kan maksudnya kuat ya. Iya, gue pernah merasakan itu tapi nggak seironis sampai pintu neraka sih. Tapi bisa menginspirasi lo untuk pada bikin. Umumnya orang merasa kalau jadi didramatisir lah di situ. Kecewa dengan cinta tuh kayak murka banget gitu. Terus lo perkuat di situnya ya. Iya, nah di chorusnya kan aku murka, aku luka, geram, dendam. Jadi seakan kayak ingin membalas ataupun kayak nggak mau kalah gitu. Nah terus benang merahnya kan yang sekarang aku terbawa merintih panas asmara. Mengapa ini akhirnya membuka pintu neraka. Jadi ngerasa ya itu dendamnya itu dia pengen ngebalas gitu bahwa lu mengecewakan gua akan kecewakan lu lagi gitu. Aku tak ingin terhina di dalam lingkaran cinta, kau tancapkan duri luka, namun kau bisa tertawa. Jadi seperti itu. Jahat pasangannya gitu, pasangannya nggak menganggap gitu Pak. Tapi jadi, syairnya pas lah ya. Ya paling ini lo coba tarik kesimpulan kalau dilihat dari jalan ceritanya nih, coba secara singkat jalan cerita awalnya gimana sih awalnya si orang ini misalnya. Ya jadi gini, inspirasinya tuh kan pertama kan datang ya rasa kecewanya gua dengan asmara juga ya, tapi kan juga setiap kita berteman kan ada aja orang curhat mengenai aduh gue bete banget nih sama ini dia ternyata begini akhirnya gue ngambil inspirasi banyak dari situ gitu akhirnya gue tuangkan di lagu ini ya seperti itu ceritanya relate-nya tuh ya tentang kecewa dengan pasangannya yang akhirnya dia ingin yang terbaik ingin terbaik dengan pasangannya namun dia ya menerima kebaikan itu tapi tidak balance, dia tetap ingin berpaling lah, ingin meninggalkan gitu. Akhirnya kemurkaan lah yang didapat, kekecewaan, bertepuk sebelah tangan kan, bertepuk sebelah tangan seperti hidup itu. Hidup memang kadang-kadang gitu ya kayaknya. Iya, sepertinya bukan hanya yang muda ya, terkadang yang kita hubungan yang sudah lama kita bina bersama ternyata juga bisa kayak parasit ya, kayak kita di apa sih? Tanpa disadari. Iya, gitu tanpa disadari kita ngegendong terus nih akhirnya kecewa gitu. Itu juga bisa terjadi sih gitu. Jadi ya bisa dengan pasangan kita yang seperti apapun lah tentang kemurkaan yang akhirnya jadi dengki nimbul rasa hati yang apa jadi mikir yang enggak lah dongkol ya kayak kesannya kita mau tulus jadi kayak nggak dihargai justru kayak nggak dihargai akhirnya aduh gua kecewa nih sama lo jadi kayak berkesan kayak kita yang nggak ikhlas gitu lah akhirnya kan timbulnya pintu neraka itu dalam cerita itu endingnya ini orang ini gimana dong jadinya apa udah ditinggal aja gitu murka luka geram dendam pengen membalas gitu. Endingnya pengen membalas gitu tapi belum ada aksi apa-apapun gitu ya itu kan makanya di video klip ini kan ada bersambung tuh iya ada bersambungnya ada sambungannya masih jadi lagu ini juga sebenarnya ada sambungannya wah pengen tahu bisa disambungkan lah nantinya gue pengen tahu kelanjutan ceritanya sih sebenarnya di sini nih di penasaran banget pintu neraka tapi ya apapun itu pintu neraka buat gue ya secara pribadi nih aduh gue punya kesan banget sangat menyiksa sekali gitu ibaratnya gitu kan kalau pintu neraka itu. Nah kita masuk ke video klipnya nih Mas. Kita sambungin dengan cerita yang di video klip. Kebetulan konsep video klipnya pun pertama kita menyutradarainya dengan sendiri gitu. Jadi pemikiran kita berdua cuman saat bikin video klip nih bapak kita ini ketinggalan. Datangnya pas final, semuanya diproses sudah selesai. Jadi baru nongol. Saya kan gak punya mobil. Jadi saya tuh naik Grab. Mobil tuh banyak Pak, tukang parkir ya mobilnya tuh banyak. Jadi gitu. gokar. Nah, gue nggak tahu apakah teman-teman ngalamin ini juga. Tapi gokar tuh gini ya, kalau misalnya kita udah dapet nih, terus kita nggak konfirmasi, bisa nggak nih Pak gitu. Itu udah mau deket atau di cancel. Jadi gue di cancel sampai 3 kali gitu. Jadi, aduh gimana ya? Kalau misalnya gue naik motor, kan gue udah
bikin rambut lah apa kan kayaknya nggak mau kena angin ya. Karena udah buat di shoot kan gitu kan. Iya, Jadi iya. ternyata dapatnya ini, terus gue bilang, gue masih di jalan ya udah gue duluan deh yang syuting ya, lo duluan. Akhirnya kan untung kita masih dapat mataharinya tuh yang pas berdua jam tuh. 5 soalnya terakhir tuh. Tapi untung bagus ya itunya ya, apa udah merah itu jadi ya. bagus ya, Iya, jadi bagus. Cuman kalau ternyata ada sesuatu nih yang akhirnya harus diulang lagi, ya udah jadi gelap Pak. Iya, untungnya. Iya. Ya sekali shoot juga sih. Untungnya. Iya, tapi ya itu juga karena kita juga berterima kasih banyak sama Om Dedot dari DDM Ya, Production. lu ngarahinnya juga bagus gitu. Terus ngakalin situasi gitu. Iya gitu. Nah terus juga kita terima kasih banyak sama model-model yang ada di video klip. Seru tuh. Nonoy itu yang jadi wanita, ibaratnya wanita penggodanya Iya, tuh. model-modelnya pada menghayati perannya banget. Karena si yang cowok nih namanya Om Rozak sama istrinya itu istri asli. Istrinya dia asli kan, di fotonya itu kan handphone aslinya punya dia tuh. Gitu. Sampai pecah gitu ya itulah handphonenya pekerja ya. Handphone pekerja dan rumah tangga yang udah lama dibina tuh kayaknya. Iya. Aduh, jadi konsep banget. video klipnya tuh kan memang kesederhanaan dan apa adanya. Jadi memang di kontrakannya Rozak asli tuh, di kontrakan kan starnya dari sana, lu nggak ikut soalnya. Iya. Jadi starnya tuh dari gue kontrakannya. tinggal bagian guanya doang yang datangnya. Pakai motornya Rozak juga, dan dilalahnya tuh motor sudah hilang, kesian banget, dicuri orang. Saya turut nyicil prihatin. udah mau selesai, ya ampun Itu Rozak. tandanya mau diganti sama yang lebih bagus. Mudah-mudahan insya Allah ya pasti akan diganti juga lah gitu. Jadi konsep video Bapak ini dari awal-awal hari udah siang 11:30 kita mulai, lu baru datang jam 5 sore. Iya. Bapak ini udah banget. ke lokasi apa Bang Rozaknya ya kan udah nge-shoot. Gue nyutradarin, jadi ngarahin sendiri yang tadinya kan pengennya sutradaranya 2 orang jadi 1 orang akhirnya. Iya, dan panas juga tuh. Gokil. 17 Agustus itu kita bikin. Oh gitu. Pas Agustusan. Iya, pas Agustusan. pasti banyak bendera-bendera tuh kan, ada bendera merah putih di situ. Jadi Agustus. Benar. Iya. Jadi ya temanya tentang perselingkuhan dunia kerja memang kita ambil kan yang sederhana dan tapi relate juga banget di dunia gitu. nyata. Apakah Anda mengalaminya? Ya dikit-dikit lah bumbu-bumbu. Ada sih, kehidupan. karena perselingkuhan yang gue pernah baca ya artikelnya tuh, jadi perselingkuhan di dunia kerja tuh cukup tinggi juga. Wow. Gitu ya? Iya, jadi karena kan ketemu orang kan umumnya kerja dari, ya kita katakanlah ya, kalau yang gue sempat mikir atau ceritanya tentang perkantoran, tapi gue rasa yang paling mudah ya di retail ya, karyawan retail ya, ataupun karyawan pabrik, minimart gitulah biasanya. Iya, itu juga cukup tinggi. Nah, bener terkadang sih. Malahan kepala tokonya dengan bawahannya, karyawannya itu juga sering terjadi gitu. Jadi makanya gue ambil yang relate lah gitu. Realistis sih kejadian di dunia nyata. Sederhana dan nyata. Dan itu terbukti dari komen-komen yang masuk gitu. Wah iya nih gini. Oh, wah ini berarti pesan moralnya ini. Gue bilang, oh berarti banyak respon yang kena gitu loh, yang relate itu tadi. Iya. Karena kan juga kita ngambil juga ya dengan orang yang memang asli di lapangannya betul. Jadi temennya Rozak juga ada yang kayak gitu menurut ceritanya dia gitu, yang akhirnya sesama teman kerja menikah, bukan hanya selingkuh tapi akhirnya menikah juga ada. Ada jalan ceritanya masing-masing lah ya. Dan Mas Rozaknya juga bisa menghayati gitu ya. Pas cuman jadi, kan sorry gue potong, hebatnya lagi ya menghayati memang bener dia kan juga dengan teman-teman kerjanya dia juga kan. Karena juga terjadi tuh temannya ada yang geleng-geleng kepala tuh kayaknya ada yang suka, ada yang nggak suka dengan hubungannya mereka berdua. Iya, itu juga nyata seperti itu. Iya, terus kalau di rumahnya dia kayak lempeng gitu sama istrinya gitu kan, lempeng. Begitu dia tuh kayaknya happy banget gitu begitu ketemu cem-cemannya itu kayak senyumnya itu astaga, gue bisa ngeliat bahagia banget nih orang nih. Jaketnya diambil, ya ampun. Kayak gitu senyumnya gue aduh lucu banget. Begitu sampai rumah lagi kayak kembali back to normal. Iya. Iya, dan akhirnya kan perselingkuhan itu seperti apapun ditutupinya pasti akan ketahuan juga, apalagi dengan istrinya gitu. Dan Mbak Nonoinya juga sangat bisa menggali karakter sebagai selingkuhannya itu kan. Betul, dan Nono itu penyanyi loh.
Aduh kenapa nggak kita ajakin aja? Dia jago nyanyi dangdut. Aku baru dan tahu. jago joget. Oh, kalau Joget. itu iya aku lihat di Iya. video klip Dayanti juga paling Iya. depan dia tuh. Iya, dan dia kalau pulang kerja nih selesai toko mau tutup, kadang-kadang nyetel dangdut dia joget-joget sendiri. Luar biasa. Kata Rojak tuh ceritanya gitu. Namanya kan Bang Rozak yang cowok. Luar biasa keren. Gitu. Nah, akhirnya klimaksnya kita ya di rooftop itu kan, pas mulai di benang merahnya itu. Iya. Nah, akhirnya kita muncul tuh sisi 40-nya di rooftop. Dan rooftopnya itu juga ya kebetulan nggak jauh tempatnya dari tempat yang buat kita ngambil di toko Benar-benar, itu syutingnya iya. ya. Benar-benar Kita terima gampang kasih lah. juga tuh sama toko yang udah kita pakai ya buat bikin Toko video apa? klip. Toko mainan. Oh, Itu adanya di Pekayon. toko mainan apa aneka mainan ya. Iya, di belakangnya McDonald Pekayon gitu. Jadi yang orang-orang Bekasi yang Pekayon dan punya anak boleh mampir gitu. Oke, yes. Gitu. Terus ada nggak Pak kesan lagi Pak di video klipnya Pak? Soalnya kita mau masuk di aransemennya ini gitu. Iya sih, cuman lucu sih maksudnya kayak Pasti lo yang berkesan lo pengen komentar lupa lo yang Rozak digampar tapi senyum. iya sih. Kenapa ya bisa orang digampar senyum ya? Tapi Karena ketahuan. ya kayak mau membela Gua diri ya. gue juga kalau lagi bohong apa gitu misalnya kayak Aha. sesuatu yang apa gitu yang berusaha gue tutupi sama istri gue terus ketahuan ya bini gue marah tapi gue ketawa aja sih Iya gitu kan? kayak Jadi aduh, lucu banget kalau sih, kita gitu. digampar sama pasangan kita pasti senyum kan? Karena Itu ya, nyata loh, ya, kayak gitu loh. Heeh. Aduh anjir ini ketahuan nih. Jadi gitu. bukan sinetron. Jadi kalau digampar tapi kesannya ke, aduh sakit itu sinetron tuh. Tapi kalau iya, tapi kalau digampar, nah itu asli tuh. Karena dia ngerasa salah kan. Bang Ojek ngaku. Lu beneran gak Jak? Iya. Gitu. Dan itu sakit bukan yang enggak. Itu ngegamparnya beneran Pak. Handphone aja sampai Total dipecah ya. tuh dibanting Iya, berarti. Kopi jatuh ya kan, kopi jatuh. jatuh. Aduh. Terus istrinya pas lagi baca WA-nya tuh kayak ini kena siapa ini gitu kayak. Iya, lagi Marahnya kayak matanya tuh kayak ini siapa nih gitu. kayak, Iya, lagi aduh, si lucu Nono banget. ngapain WA sore-sore. WA-nya malam dong kalau udah tidur. Iya, cari-cari ini yang momen pas Yang lah. pas. Iya. Ajarin Pak. Lu aja. Kan udah lebih jago tuh. Gitu. Ada lagi nggak kesannya di video klip? Udah sih, udah cuman Aman ya? cuman gimana kita cara nguber waktu dengan mataharinya. Iya, iya. Itu lightingnya, terus lo blocking kan lo sempat nanya kan di situ. Gue gimana ya gayanya ya gitu. Iya, itu pertama soalnya. Iya. Pertama gue bikin Tapi video asik klip. sih, lo mainin pundak gitu kayak. Waduh, keren sih. kayak Backstreet Boys ya. Iya. Backstreet Man. Backstreet- Terus gue di belakang aja gitu kan, gue main gitu terus kayak di ketutupan topi gitu, terus gue kayak so cool gitu kayak. Waduh. Oke gitu. Udah di stem belum tuh gitarnya malah? Udah dong. Tapi beneran genjrengannya itu. Genjrengannya beneran walaupun Oke. gak masuk di videonya, tapi kan biar lo Oh, iya, kedengeran iya, kan iya, bahwa iya, ini gue main iya, beneran. iya. Jadi memang iya, iya. total sih harus begitu. Wah, bagus. Tapi oke lah ya pas di rooftopnya ya cukup Asik oke lah. sih. Banyak yang bilang bagus nih. Endingnya ngobrol mataharinya. gitu Iya santai. Itu gitu. arahan dari Gaput tapi juga lu yang minta kan waktu itu kan. Biar kesannya kayak nggak video klip banget, endingnya Iya dan kita nggak ada bikin obrolan. Iya dan kita kayak beda lokasi Iya. dengan si Bang Rozak dan teman-teman itu. Iya. Karena kan memang cerita tersendiri kan. Ini kitanya nih gitu. Iya, dan ngobrolannya itu untuk menandakan bahwa ada sambungannya juga selanjutnya nanti mudah-mudahan sisi 40 bisa bikin video klip lanjutan dari itu gitu. Dan itu Doakan obrolan ya. iya, dan itu obrolan kita kan obrolan project lagi tuh. Iya, Ntar ini kita betul. ini Betul, sebenarnya betul, gitu. Betul, ngobrol beneran juga. Iya. Gitu. Apa di shoot Mas Dedot gitu terus kita ngobrol gitu. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke aransemennya dan aransemen itu ya tanggung jawab Bapak kita yang satu ini Iya. beda genre. Nah, Sebagai musik produser. ya pertanyaan pertama tuh kenapa dibikin sesantai itu aransemen lagu Pintu Neraka gitu? Betul. Kenapa nggak ada yang ibaratnya kayak menggelegar Iya. atau seperti lagu Tak Terjaga ada gongnya Betul. gitu kan? Klimaks naik turun Iya, dinamika apa karena ya. memang datar seperti itu ya? Jadi di awal itu kan kayak lo bilang gue pengen kayak agak apa naif gitu ya. Kalau nggak salah ya di awal ya kayak Bukan, emang zaman kayak 70-an gitu gak sih lo bilang itu? Gue nggak bilang kayak Enggak ya? naif sih, maksudnya kita bikin yang tetap ada tema klasiknya gitu Nah, misalnya.
Gua tuh selalu berangkat dari melodi vokal kan. Oke. Kalau misalnya lu punya lagu nih, yaudah mana sini gue dengerin, terus gue bayangin. Nah pas gue dengerin tuh, kok ini nadanya cenderung monoton gitu kan. Iya. Cenderung monoton, tapi panjang nih liriknya. Betul. Gitu. Jadi gue mesti gimana dong nih gitu. Dan ternyata emang bener kan lagunya 5 menitan kalau gak salah. 5 menitan. Nah itu gue kali ini gimana ya, karena terus terang ruang gua buat berkreasi kan jadi agak terbatas ya dengan flatnya lirik lo bolak-balik gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada ceritanya kan. Jadi ya lagunya lah yang harus di depan ya kan. Yang harus dikedepankan tuh isi lagunya, ceritanya gitu. Jadi gue bikin seperti ironis aja gitu. Jadi kayaknya lagunya nyantai padahal lo lagi marah gitu. Terus gue pengen agak lebih ke musik indie gitu yang simple, terus gue strateginya supaya nggak membosankan gitu kan. Ini kan udah monoton nih, tapi biar nggak membosankan adalah gue mencoba kayak di bagian-bagian part tertentu itu gue mainin ganti bassnya. Tadinya bassnya cuman ngeblok chordnya teng terus jadi walking deng. Tapi yang pas masuk suara duanya bagus sih itu. Ya itu juga salah satu elemen yang kita tambahkan kan biar memperkuat itunya. Karena lo kan nyanyinya segitu gitu ya. Udah gue tambahin aku murka. Tapi itu bagus malah tuh. Iya jadi bagus sih. Nah tapi ternyata menyanyikan lagu Pintu Neraka juga nggak gampang. Gitu ya? Capek Pak. Wow. Karena yang lu gua terus pikir, aja gitu iya, ya. yang gue pikir datar dengan mudah ya, tapi ternyata nggak juga gitu. Kan ada naik turunnya tapi tipis-tipis sedikit tuh. Dan iya sih yang gue rasa sih, yang gue lihat sih, lo harus berusaha konsisten power lo supaya nggak turun. Iya itu salah satunya situ, juga. Gitu kan. Terus dari situ kan. Iya sih. Diafragma lo harus. Iya itu ternyata nggak gampang. Yang gue pikir ini gampang ternyata nggak semudah itu gitu. Tapi tadi kan lu kan sempat ngomong indie ya. Jadi emang ini berkesan musik indie tuh seperti itu gitu. Iya jadi kayak nggak peduli dengan itulah kayak mainstream gitu kan. Jadi itu benar-benar nggak peduli mana pre-chorus, mana bridge, mana gitu kan. Jadi benar-benar yang penting tuh yang menggambarkan identitas kita. Gitu. Jadi itu dilalah ya gue kasih instrumen glockenspiel. Ada itu juga kendangnya kan? Iya, itu elemen setelahnya itu kan. Itu part keren di juga setelahnya tuh. itu gue masukin supaya memperkuat itu lagi sih. Nah, jadi strategi gue untuk menghindari membosankan itu. Ya kok instrumen outro-nya kok lama banget sih Pak? Mau begitu kelar tuh nyanyi vokal kan? Penutupnya karena di ceritanya kan bersambung, nggak ada endingnya. Gua begini terakhirnya. Gua mau lo kayak gantung nyanyinya. Nah terus gua tutup dengan interlude, outro. Lama tuh ya. Nah mungkin sebagai kalau misalnya yang dirasain si tokoh di dalam ini kan kayak betapa frustrasinya dia itu sampai nggak bisa berkata-kata lagi sebelum dia akhirnya mengambil tindakan gitu kan. Karena kita kan nggak tahu nih tindakannya apa nih, karena kan udah keburu selesai lagunya. Iya betul. Dan itu untuk outro bagus sih. Iya 27 detik kalau nggak salah lumayan. Tapi ya kece ya. Itu gue suka banget pas gue dapet melodi interlude itu. Dan itu soundnya unik ya. Iya keren. Itu gue pakai pen itu. Gitu, asik banget. Banyak yang suka. Oke. Cukup. Ada lagi Pak? Cukup. Apalagi mungkin kalau mau ditanyain boleh. Iya, nah mudah-mudahan kalian bisa menikmati lagi tuh lagu Pintu Neraka. Boleh dicek lagi. Iya, mungkin karena dilihat itu lagi lagu ceritanya. nggak bosen-bosen loh kalau didengerin tuh. Gitu, diulang-ulang tuh nggak membosankan. Punya keunikan tersendiri. Ada magicnya ya. Udah 5 menit nih gitu lagu. Aransemen sudah. Untuk selanjutnya kita akan akustikan ya mengenai lagu Pintu Neraka ini, dan kita akan bertemu lagi di sisi podcast berikutnya. Apa tuh judul lagunya? Judulnya apa Pak tadi? Malamku dan Kau. Nah, itu juga cukup seru. Ya, cukup seru juga tuh Malamku dan Kau. Ada ceritanya juga. Jangan lupa ditonton. Iya, oke, sampai ketemu lagi. Thank you. Bye. Ini dia sisi akustik apa? Sisi akustik. Oke. Yuk, sampai ketemu lagi.
Thank you. Oke, thank you.